Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh khususnya mustami'in mustami'at rahimakumullah. Langkong timin ngedang kita nguturki kewajiban syukur Allah Ta'ala kita pagi makan dikaruni kesehatan, kesempatan serta semangat untuk bisa mengikuti taklim atau kuliah 7 menit dari Masjid Tanwirul Qulub. Semakin dan kula ngaturake debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah dawu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Pada hadis lain ala kulli muslimin wa muslimatin. Motorot debu kak dinto debu kanjeng Nabi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Arbaki fardu atau kewajiban bagi setiap muslim, artinya fardu ain, kewajiban perseorangan. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Rawahul Abdul Bar an Anas. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh semua makhluk. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dimohonkan ampunan oleh semua makhluk. Kalau semua makhluk, baik makhluk di bumi maupun di langit, hingga ikan-ikan yang ada di laut. Hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang di laut pun mendoakan orang yang menuntut ilmu. Betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah SWT dan didoakan oleh semua makhluk, sampai ikan-ikan yang hidup di laut mendoakan. Sekarang pertanyaannya, mengapa sampai ikan di laut pun turut mendoakan? Ya, karena ikan di laut akan merasa aman oleh orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tidak akan berbuat sesuatu yang bisa menyakiti hewan-hewan di laut. Terutama ikan-ikan di laut merasa aman, tidak akan tersakiti oleh orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu tidak akan membuat pencemaran terhadap air laut yang akan mengganggu kenyamanan ikan-ikan laut. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain pernah saya mendengar, wa innal alimah la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Sesungguhnya bagi orang yang alim orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan ampunan atau permohonan ampun baginya mau fis samawati wal ard, oleh makhluk yang ada di langit, wal ard, dan makhluk yang hidup di bumi. Bahkan sama dengan yang tadi, wal hitanu fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang hidup di jawfil ma, ya, sampai ikan laut yang hidup di dasar lautan, ya, yang turut mendoakan orang yang ilmu adalah makhluk yang hidup di bumi dan makhluk yang hidup di langit, termasuk wal hitanu fi jawfil ma, dan ikan-ikan yang hidup di dasar lautan. Ini keutamaannya orang yang menuntut ilmu
banyak yang mendoakan, ya, mendoakan. Dan kalau kita niat nuntut ilmu setiap pagi ini, insya Allah malaikat pun yang ada di langit mendoakan kita, makhluk-makhluk yang ada di bumi mendoakan kita. Insya Allah demikian. Kemudian ada hadis yang lain, rasanya ini sudah pernah saya sampaikan, tapi ya saya ulangi saja. Talabul ilmi afdul indallahi minas salati was siyami wal haji wal jihadi fi sabilillah azza wa jal. Rawahu Dailami. Talabul ilmi, menuntut ilmu, afdul indallah, itu lebih utama indallah di sisi Allah, minas salati, daripada ibadah salat, wasyami, dan puasa, wal haji, dan haji, wal jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah azza wa jalla, yang maha agung, yang maha mulia dan agung, dan maha agung. Jadi orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada haji, daripada berjihad. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, kewajiban yang kita lakukan, yang kesehari-harian, yang sehari-hari kita kerjakan seperti salat, puasa, dan haji, itu menuntut itu harus didasarkan ilmu. Karena setiap ibadah yang kita lakukan harus didasarkan ilmu. Oning ke ilmu na salat, oning ilmu na salat, ya syarat rukunnya salat. Haji tahu kaifiyah haji atau manasik haji. Puasa tahu ilmunya puasa. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak, jadi tidak diterima amal ibadah kita. Jadi amal ibadah, amal kita tidak diterima oleh Allah kalau tidak didasarkan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Makanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada haji. Maka haji tak tahu ilmu haji. Kemudian puasa, tidak tahu ilmu puasa, sejak kapan puasa, apa yang membatalkan puasa. Puasa itu dari sejak kapan sampai kapan misalnya dimulainya, tidak tahu. Sholat, tidak tahu ilmunya sholat, rukunnya tidak tahu, syarat sahnya tidak tahu, yang membatalkannya tidak tahu. Ya tidak diterima sholatnya itu yang tidak tahu dasar ilmunya, tidak tahu, tidak berdasarkan ilmu. Jadi beramal yang tanpa didasari ilmu ya ditolak. Seperti di dalam kitab taklim disebut mungkin wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang atau siapapun yang berbuat, yang beribadah yang tanpa didasarkan dengan ilmu, maka amalnya a'maluhu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah seperti salat, puasa, haji, termasuk berjihad di jalan Allah itu harus didasarkan ilmu. Tapi sebaliknya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang yang ngerteh tapi tak ngelaksanaki, itu siksanya didahulukan daripada orang yang penyembah berhala. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang yang berilmu, dengan ilmunya dia tidak melakukan, tidak mengamalkan ilmu yang dia paham, ilmu yang dia tahu. Uning ke ilmu tapi tak laku. A'maluhu mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Mu'adzabun akan disiksa min qabli ubadil wasan, sebelum para penyembah batu itu disiksa. Jadi siksanya orang yang berilmu yang tidak melakukan itu
yang tidak melakukan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, itu siksanya didahulukan daripada orang yang penyembah batu. Ini risikonya orang yang berilmu tapi tidak melakukan. Oleh karena itu, mustami'in yang kami hormati, mustami'in mustami'at rahimakumullah, mari kita tuntut ilmu, kita menuntut ilmu karena ilmu merupakan kewajiban bagi kita, bagi setiap muslim. Dan orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh seluruh makhluk, sampai binatang laut pun atau ikan-ikan yang ada di laut mendoakan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu di sisi Allah itu lebih utama, afdaluh, lebih utama daripada orang yang sholat dan berpuasa dan haji dan berjihad di jalan Allah yang tidak didasarkan ilmu. Kalau sudah berilmu dan melakukan ilmunya, mengamalkan ilmunya, atau orang yang beribadah dengan didasarkan ilmu, itu lebih mulia lagi. Sudah berilmu dan mengamalkan ilmunya, amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang berilmu atau orang yang beramal tapi tidak didasarkan ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada istilah berilmu amaliyah dan beramal ilmiah itu, ya. Yang melakukan satu perbuatan amal didasarkan ilmu, dan orang yang berilmu dengan maksud untuk mengamalkan ilmu itu. Orang yang berilmu dimaksudkan untuk mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan pengajian singkat ini memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu dan tidak ada batasan menuntut ilmu. Sampai mana? Sampai masuk liang lahat, baru selesai menuntut ilmu. Selama masih hidup, masih punya kesempatan, tidak ada batasan menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu dengan berbanyak cara memperoleh ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.